Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 5 dari MBS 6B akan menjelaskan bab dari perilaku konsumen, yaitu tentang kompleksitas kebudayaan dan pengaruh terhadap brand, program, komunikasi, dan ideologi. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang dianut. Gaya hidup yang ditunjukkan oleh perilaku tertentu sekelompok orang atau masyarakat yang menganut nilai-nilai dan tata hidup yang hampir sama. Surveyor Research International atau SRI telah mengembangkan program untuk mengukur gaya hidup ditinjau dari aspek nilai kultur, yaitu mengenai yang pertama outer directed, yang kedua inner directed, yang ketiga need derived, dan yang terakhir pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, outer directed. Outer directed merupakan gaya hidup konsumen yang jika dalam membeli suatu produk harus sesuai dengan nilai-nilai, norma, tradisional yang telah terbentuk. Kemudian inner directed adalah konsumen dalam segmentasi inner directed membeli produk untuk memenuhi keinginan dari dalam dirinya untuk memiliki sesuatu dan tidak terlalu memikirkan norma-norma kebudayaan yang berkembang. Need driven, yaitu konsumen yang membeli sesuatu didasarkan atas kebutuhan dan bukan keinginan berbagai pilihan yang tersedia. Yang terakhir, pengaruh kebudayaan terhadap perilaku konsumen. Ini faktor kebudayaan memberikan pengaruh paling luas pada perilaku konsumen. Kemudian berikutnya faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memenuhi peran yang dimainkan oleh subkultur yang terdiri dari kewarganegaraan, agama, ras, area geografis, serta kelas sosial pembeli. Kemudian, konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran pada umumnya bisa dikatakan sebagai kumpulan konsep yang membangun atau menjadikan sebuah pemasar. Konsep inti pemasaran terdiri atas 7 konsep antara lain, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, produk atau barang jasa dan gagasan. Yang ketiga, nilai, budaya, dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Yang kelima, hubungan dan jaringan. Dan yang keenam, pasar. Dan yang terakhir, pemasar dan calon pembeli. Kemudian, pengaruh perubahan nilai dan perubahan institusi terhadap upaya pemasaran. Faktor budaya merupakan suatu yang paling memiliki pengaruh paling luas pada perilaku konsumen dalam pemasaran. Pengiklan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelompok sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Kelas-kelas sosial adalah masyarakat yang relatif permanen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat, perilaku, dan perilaku serupa. Kelas sosial bukan ditentukan oleh satu faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur dari kombinasi pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institusi terhadap upaya pemasaran. Faktor budaya merupakan suatu yang paling memiliki pengaruh paling luas pada perilaku konsumen dalam pemasaran. Pengiklan harus mengetahui peranan yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelompok sosial pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Kelas-kelas sosial adalah masyarakat yang relatif permanen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan keanggotaannya mempunyai nilai, minat, perilaku, dan perilaku serupa. Kelas sosial bukan ditentukan oleh satu faktor tunggal seperti pendapatan, tetapi diukur dari kombinasi pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lain. Dan sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.